Assalamualaikum, selamat datang di acara Parenting dan Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa MTA dimanapun berada? Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana COVID ini memang rada mencekam ya buat kita. Tetapi bagaimanapun ini kita harus tetap jalani ya. Suasananya pasti memang tidak menyenangkan buat kita. Nah, menyambung lagi kepada episode-episode yang lama, maka kita akan banyak menampung pertanyaan. Dan kali ini juga kita akan membahas masalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibawakan sama seorang ibu yang sudah berada bersama kami di sini. Nah, kira-kira apa nih Bu masalah pertanyaannya? Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kita menampung beberapa pertanyaan, kita membahas kembali tentang personality, tentang karakteristik manusia, yaitu yang terdiri dari kolerik, melankolik, sanguin, dan flegmatis. Nah, setelah ada yang menanyakan gini, bagaimana apabila ketika sudah mengisi tes tersebut, ternyata di dalamnya atau orang tersebut memiliki 3 personality. Nah, apakah apa yang terjadi apabila seperti itu? Apakah memang ada kesalahan atau ada trauma di masa lalu? Oke, sebelum menjawab pertanyaan ini mungkin ada beberapa pemirsa yang baru pertama kali mendengar apa sih personality itu? Ya, saya coba rangkai dulu ya, dirangkai dulu. Jadi kalau kita melihat manusia itu punya 2, ada ruh, ada fisik. Ya, sekarang kita lihat, secara fisik itu terdiri dari 2, laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam fisik itu ada yang namanya jiwa. Namanya nafs kalau di dalam filsafat ajaran Islam. Jiwalah yang mengendalikan kesehatan ruh dan yang mengendalikan kesehatan fisik. Nah, jiwa yang namanya nafs ini tahapannya adalah amarah, lawamah, mutmainah. Sedangkan secara fisik, secara kejiwaan yang karakteristiknya adalah mulai dari tabi'i, ahlaki, dan rohani. Jadi pelajaran kita yang membahas masalah kolerik, sanguin, dan lain-lain itu adalah tabi'inya. Jadi begitu lahir kita sudah tahu tabi'inya. Orang bilang tabiatna gitu ya, kalau orang Sunda bilang tabi. Jadi aslinya orang begitu lahir itu seperti itu. Nah, pada saat itu nanti menginjak ke pelajaran akhlak, maka akan menjadi akhlak. Kalau menjadi akhlak artinya sudah hijrah dari terminal keburukan kepada terminal kebaikan, sehingga menjadi akhlak pelajarannya. Bagaimana caranya menjadi akhlak? Kalau sudah tersentuh sama pelajaran rohani kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kita masih bicara tabi'i ya, supaya pemirsa nggak bingung gitu. Yang dibahas sama kita adalah betul-betul masalah tabi'inya. Jadi ini ilmu psikologi yang basic sekali, yang ringan sekali, yang supaya bisa tersentuh kepada kehidupan kita sehari-hari. Karena anak kecil itu begitu lahir sifatnya kan kayak binatang lah, itu tabi'inya gitu ya. Jadi kalau nggak diajarin baik ya dia akan seperti itulah apa adanya. Nah ini kalau sudah tes, kemudian diketemukan, kok tidak 4-4-nya, kok tidak seperti ini, kan biasanya ada yang dominan 1 sama yang kedua. Kok ini yang tabrakan adalah yang ini sama yang ini. Umpamanya tabrakan itu sifat yang sanguin ke melankolik, dua-duanya sama angkanya gitu. Atau flegmatik sama kolerik. Kan itu sifat yang tabrakan harusnya tidak ada. Kalau orang itu dominannya kolerik, pasti flegmatiknya sedikit. Kalau di tes itu dominannya sanguin, pasti melankoliknya sedikit. Nah ini tiba-tiba 3 gitu, 3 sama angkanya atau 2 sama angkanya. Yang mana itu dua-duanya tabrakan. Nah ini yang sebetulnya PR buat kita. Coba kita lihat ke masa lalunya ke belakang. Ya, pada saat kita melihat ke belakang, ada apa dengan keluarga itu? Ada apa dengan anak itu? Biasanya perjalanannya itu adalah terjadi perubahan kepribadian yang aneh-aneh. Itu adalah karena lingkungan terdekat. Jadi kalau kita lihat nafs atau jiwa itu komponennya pikiran, perasaan, dan perilaku. Panca indranya pikiran, pintu gerbangnya pikiran adalah panca indera. Pada saat anak itu sadar, mulai di periode hidup dengan orang tuanya, apa yang dilihat oleh panca inderanya dia?
Apakah melihat keharmonisan suami istri? Apakah melihat yang berantem aja ibu dan bapak? Masalah makan, si ibu pengen makan di sini, bapak pengen makan di sini, berantem. Kalau bahasa Sunda mah awet rajet. Nah, perjalanan rumah tangga dari orang tua yang awet rajet, perjalanan orang tua yang rumah tangganya tidak pernah harmonis, itu direkam oleh anak tersebut. Nah, sehingga anak itu tidak menemukan ketenangan jiwanya. Nah, jiwa yang stabil ini kan mengganggu, inputnya negatif, perasaannya negatif, tapi dituntut oleh orang tuanya atau lingkungan adalah berperilaku positif. Pada saat dia harusnya menjadi sanguin gitu, harusnya dia orangnya tipenya happy, lucu, ya, friendly, ramah kepada semua orang. Tapi suasana hatinya nggak bahagia. Lihat ibu bapaknya berantem. Jadi dia muncul jadi sedih gitu. Jadi sanguin yang berpribadi sedih, akhirnya sanguin yang melankolik. Belum trauma, ini baru tahap awal. Ya. Tapi selama pertumbuhan di rumah tangga itu akan seperti itu terus. Nah, inilah pada saat dites akhirnya muncul kepribadian seperti itu. Berarti kalau misalnya ada seorang anak remaja nih ya, biasanya kan mereka menyadari kepribadian itu pada saat sudah menuju remaja. Betul. Dia menyadari kenapa sih saya ini sebenarnya apa gitu, mempertanyakan. Kadang-kadang saya happy, kadang-kadang saya sedih, kadang-kadang juga kolerik, misalnya ambisius. Tapi sebenarnya itu bisa nggak sih diobatin gitu, di terapi seperti itu? Sebetulnya bisa banget kalau ada teman yang diajak bicara. Nggak usah dulu ke psikolog, nggak usah dulu ke ahli jiwa. Ini belum parah. Tetapi kalau ada teman yang bisa diajak ngobrol, pada saat dia galau, sebetulnya udah cukup. Sehingga gini, sebetulnya aku tuh periang loh, tapi kalau masuk rumah aku sedih. Coba banyak nggak yang kayak gitu? Ya, sebetulnya aku tuh orangnya sangat happy, kalau ketemu teman happy. Tapi begitu pulang ke rumah udah ngebayangin, dah berantem lagi nih, bapak ibu bapak berantem lagi nih, gitu umpamanya kayak gitu. Atau si kakak mulai berulah lagi nih, kakak yang paling gede jahat banget umpamanya. Jadi dampak-dampak itu masuklah kepada kepribadian dia yang akhirnya dia jadi nggak punya kepribadian, kacau. Apakah yang seperti itu juga sama dengan kepribadian ganda? Mungkin dia apa berbeda lagi? Kalau kepribadian ganda itu lebih ekstrim, lebih dalam lagi. Itu udah psikolog udah mendalami lebih jauh lagi. Itu traumanya sudah sangat dalam, ya. Kalau masih dites kepribadian masih kayak gitu, itu masih sebetulnya kategori ringan lah. Kita masih bisa ngajak ngobrol, dibenahin sedikit-sedikit. Tapi memang sebetulnya yang harus dibetulin ya ibu bapaknya. karena semua dampak daripada kelakuan anak adalah produksi ibu bapaknya. Gitu. Jadi ketika kita melihat seorang anak itu berubah sikap gitu ya, biasanya anak ini periang, atau mungkin ada yang menyampaikan kalau di sekolah nih anak tuh periang, tapi ketika di rumah dia menjadi pendiam. Itu seperti itu sebenarnya adalah semua berawal dari keluarga ya. Betul, dari asuhan betul. Keluarga. Jadi sebetulnya gini, kalau kita mau melihat seseorang itu tumbuh dengan sehat, baik di rumah maupun di sekolah, itu yang akan betul-betul menumbuhkan potensi anak itu luar biasa. Nah, ada yang betul-betul dia di rumah happy, terbalik ya. Tapi begitu ke sekolah dia nguyung. Nah, tidak mustahil dia tidak cocok sama gurunya. Tabrakan mungkin karakternya. Dia sebagai anak yang bahagia, si gurunya tuh sangat melankolik banget. Umpamanya dia PR-nya tidak rapi, ibu gurunya mengatakan, aduh saya nggak suka sama kamu tuh terlalu jorok. Mulai terjadi bahasa-bahasa yang sebetulnya sedikit lah rada mengecilkan. Belum bully sih, cuman tapi mungkin udah mulai dikecilin gitu. Nah, dia mulai tidak bahagia. Muncul tuh rasa melankoliknya, sedih. Sehingga setiap saat ke sekolah dia ingat kesedihan itu. Tiap ke sekolah ingat. Akhirnya suasana hatinya tabrakan lagi gitu. Tidak paralel seperti yang diharapkan gitu. Jadi, nah ini ada lagi pertanyaan nih Bu. Bagaimana setiap orang tuh ketika dia sudah mengetahui nih personalitinya, bagaimana dia bisakah dia mengembangkan, maksudnya dia jadi, saya nih kolerik, saya mau mengembangkan kolerik ini, atau saya melankolik. Justru jangan, dia akan menghilangkan negatifnya ya,
apakah bisa dikembangkan gitu? Sangat-sangat bisa. Jadi pada dasarnya umpamanya satu orang ini kolerik. Kolerik paralel keburukannya sama kelebihannya, ya. Kelebihannya itu bisa mimpin, leadership-nya tinggi, di mana-mana hadir, bisa memanage lingkungan dan lain-lain. Tapi bersamaan kelemahannya adalah dia tidak mau tersaingi orang. Yang kedua, kelemahannya adalah tidak sabar. Nah, seandainya seorang kolerik menyadari ya bahwa saya kolerik, saya mampu untuk mimpin, tapi hati-hati ya kolerik gitu ke dirinya sendiri. Hati-hati ya, saya kan kolerik, kelemahannya nggak sabar. Kalau nggak sabar pasti orang lain nggak suka sama saya gitu. Jadi menyadari kelemahan sedemikian rupa dan menyadari kelebihan sedemikian rupa sehingga dengan mudah kelebihannya dia tonjolin sedemikian rupa, kelemahannya dia rem. Pada saat aduh ini bikin emosi nih, sabar gitu. Aduh ini pesaing nih, saya nggak boleh bersaing karena kita dalam kondisi apalagi organisasi rohani itu sama sekali nggak boleh ada persaingan apa-apa gitu. Tapi ya sadar nggak sadar namanya juga tabi'i tetap aja muncul gitu ya. Sesama kolerik kayak punya antena, ini pesaing saya nih, ini pesaing saya gitu. Nah itu di kondisi kolerik gitu. Seperti itu. Ada yang kira-kira yang ekstrim yang lain? Ya jadi justru dengan kita mengenali personality kita akan mengurangi hal-hal yang negatifnya ya. Betul. Ketika kita menyadari bahwa kita tuh kolerik, ya kurangin negatifnya. Seperti itu. Jadi setiap orang justru butuh sekali mengenali dirinya dari personality. Nah, ada lagi mungkin ini sedikit berbeda atau mungkin ada hubungannya tentang bagaimana sih seorang anak itu kenapa dia suka membuli orang lain atau apakah itu berhubungan dengan personality atau ada tadi yang tabrakan itu. Oke, kita masih nyambung ke tadi. Barang siapa mengenali dirinya, maka dia mengenal Tuhan. Itu sudah kepelajaran akhlaki nanti ya. Makanya kenapa kita harus mengetahui tentang tabi'i kita, supaya, oh tabi'i saya kayak gini. Sekarang kita belajar siapa Khalifah Rasyidin yang kolerik. Hazrat Umar kan. Bagaimana pada saat dikasih tahu bahwa Rasulullah meninggal, beliau dengan angkat pedang, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal gitu ya. Saya bunuh. Artinya dalam kondisi beliau belum berbeat, koleriknya nampak. Dalam kondisi beliau sudah menjadi khalifah pun, beliau menjadi umatnya Rasulullah pun, beliau masih tetap kolerik. Tapi gitu, beliau menyadari gitu. Lalu siapa yang Khalifah Rasyidin yang sangat-sangat flegmatik tapi jadi khalifah juga. Jadi bukan berarti flegmatik itu juga nggak bisa mimpin gitu ya. Jadi para flegmatik jangan tuh, oh, saya kan flegmatik nggak bisa mimpin. Enggak. Buktinya Hazrat Abu Bakar itu flegmatik banget, beliau jadi khalifah juga gitu ya. Nah itu mengenali kelebihan-kelebihannya. Artinya siapapun yang hadir kalau sudah naik dari tabi'i ke tingkat akhlaki, apalagi sampai ke tingkat rohani, karakter itu sudah terkubur karena bisa empat-empatnya. Kapan saya kolerik, kapan saya flegmatik, kapan saya melankolik, kapan saya sanguin gitu. Jadi empat-empatnya tumbuh dengan tepat di saat yang tepat, di waktu yang tepat, kepada orang yang tepat. Nah, barulah itu namanya penyempurnaan tabi'i menuju ke akhlaki gitu. Nah, jadi hubungannya sama bullying. Sama anak yang suka membuli orang lain, apakah karena personality dianya itu bertabrakan misalnya, jadi efeknya dia senang ngebully. Nah ini baru yang suka membuli. Nanti apakah untuk yang anak yang selalu dibully? Betul. Biasanya kalau lihat yang orang yang gini-gini, negatif kolerik sanguin gitu, kan bicaranya bablas. Koleriknya galak. Nah, kita ambil yang negatif dulu ya. Kita ambil yang negatif dulu. Nah, kalau di rumahnya terbiasa oleh ibu bapaknya tata bahasa kebun binatang, terus kalau salah dicela, umpamanya, aduh kamu gitu aja nggak bisa, umpamanya si ibunya ngomong gitu, atau ayahnya bilang gini,
Saya nggak bangga sama kamu, lihat tuh orang lain, diperbandingkan dengan anak orang lain. Jadi kolerik sanguin yang digencet oleh orang tuanya sedemikian rupa, banyak kritik, banyak bahasa kasih nggak main di situ sama sekali. Mungkin anaknya bahasa kasih itu pujian, tiba-tiba di rumah itu boro-boro ada pujian, adanya kritik. Nah, biasanya kompensasi si kolerik yang galaknya itu keluar. Nah, ketemulah anak yang lembut, yang manis, yang merasa dia, nah ini saya bisa kuasai nih. Kekecewaan terhadap orang tuanya di rumah, dia masuk tuh ke orang-orang yang lemah di luar. Jadilah dia pembuli seperti ibu bapaknya kepada orang lain. Nah, bahayanya nih yang dibully ini biasanya rata-rata karena yang nampak lemah, flegmatik melankolik. Yang taat, nurut aja kemana-mana, baperan gitu kan, sebagai negatifnya nih, negatif melankolik flegmatik. Kena nih sama sanguin kolerik. Udah nih jadi bulan-bulanan. Nah, ini yang sebetulnya harus kita ketahui. Anak saya nih hati-hati kalau flegmatik melankolik. Takut di sekolahan ketemu kolerik sanguin yang punya problem rumah tangga orang tuanya. Pasti ini pembuli. Dan ini pasti dibully. Dan ini nggak bisa ngelawan. Tapi kalau anak kita juga kolerik sanguin, dibully sama ini, dia lawan. Berantem jadinya. Berarti seorang anak yang suka membuli orang lain itu adalah memang benar-benar efek dari komunikasi keluarga. Yes. Makanya kenapa bahasa kasih menjadi penting, itu tangki cintanya kosong. Jadi menimbulkan kepada gersang hatinya. Anak tersebut menjadi membuli orang lain. Apakah nanti ketika kita ingin mengenali nih anak kita tuh kenapa sih misalnya di sekolah jadi nggak mau ke sekolah atau apa, itu bisa nggak sih kita mengobati anak atau mengetahui bahwa oh ini anak tuh ternyata dibully gitu. Bahasa anak seperti apa, dibully itu mungkin hal kecil tapi ternyata dia itu mendapat perlakuan tidak baik dari temannya. Apakah itu bisa diobati? Bisa banget. Siapa obatnya? Ibunya. Jadi ternyata ya. Ya betul, pelajaran utama yang harus diketahui oleh seorang ibu adalah masalah sifat tabi'i. Kenapa? Pada saat lahir anak kita, ini pengalaman sendiri ya, melihat 2 cucu ya yang di depan mata gitu ya. Begitu nangis itu yang pertama kayak digebugin. Wah, suaranya tuh tinggi. Lapar sedikit bunyinya kayak gitu sampai kita tuh panik denger nangisnya. Tapi cucu yang kedua itu nggak bunyi. Bunyi aja enggak sama sekali sampai ini hidup apa enggak nih gitu ya. Nah, kadang-kadang kita orang tuanya salah persepsi. Yang kolerik yang bunyinya kayak gitu, wah ini anak nakal nih. Wah ngelawan nih. Jadi si kolerik yang kelihatan galak dan lain-lain, yang gampang marah, yang tabiinya seperti itu, dicap jadi anak nakal. Lalu yang flegmatik yang tidak bunyi, bunyinya cuman kalau lapar aja cuman gitu, didiemin di situ diem, nggak apa-apa, digendong diem, digendong siapapun diem, nggak masalah. Dianggapnya anak soleh nih, anak soleh gitu. Jadi kasihan anak tabii yang belum kita besarkan secara benar, boro-boro bicara ahlaki, belum bicara ahlak, masih di dalam kondisi tabii aja. Ibu bapaknya sudah salah persepsi dengan 2 anak yang satu dianggap anak nakal, satu dianggap anak soleh. Padahal yang ini kolerik, yang ini flegmatik. Datang lagi anak ketiga sanguin, rame tukang ngacak-ngacak rumah. Ibunya bilang ini juga nakal nih tukang ngacak-ngacak rumah. Datang lagi anak melankolik ngeberesin. Nah ini anak soleh nih ngeberesin. Nah melankolik memang nggak suka acak-acakan. Bayangin dari tabii saja orang tua bisa salah persepsi. Apalagi orang lain. Orang tuanya aja bisa salah gitu. Nah jadi ilmu yang harus diketahui oleh orang tua sebelum punya anak. Sebetulnya ilmu tabii. Seru ya? Jadi intinya setiap orang tua itu harus mengenali persis karakter setiap anak. Betul. Jadi ilmu yang kita punya itu suatu luar biasa ya untuk bisa mengenali bahwa kita siapa, anak-anak kita siapa dari sisi personalitinya. Betul. Jadi sekarang kita coba lihat diri kita sendiri ya. Saya manusia. Saya punya ruh. Nah, pada saat ruh ini masih di tangan Tuhan, ini belum ada hubungan apa-apa nih sama ibu. Statusnya masih ruh Tuhan.
Pada saat Tuhan memberikan ruh itu di dalam rahim ibu, maka ruh tersebut punya status jadi anak. Nah, pada saat lahir, masuklah suasana tabi'i. Pada saat di tabi'i itu, di kondisi di mana dia punya jiwa sebagai anak, jiwa itu komponennya terdiri dari pikiran, perasaan, perilaku. Si panca indera menyerap yang ada di lingkungan sekelilingnya. Siapa lingkungan pertama? Ibunya. Lingkungan kedua ayahnya. Lingkungan ketiga, umpamanya di rumah itu ada siapa? Neneknya, kakeknya. Yang semua lingkungan itu berdampak kepada panca indera yang terserap. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasa. Nah, panca indera 5 yang inilah menjadi pintu gerbang. Apakah inputnya positif atau negatif? Kita selalu bilangnya GIGO, good in, good out. Garbage in, garbage out. Makanya rumah tangga dalam pendidikan anak akan sebetulnya misinya duplikasi. Dari mana anak bisa sholat? Ngerti nggak ngerti, menduplikasi ayahnya. Belakangan deh ngerti artinya, yang penting duplikasi dulu. Nah itu sudah pelajaran keakhlaki. Gitu ya. Nah sekarang bagaimana ngajarin anak sholat yang sanguin? Kan lari-lari, nggak bisa dimarahin. Nggak bisa, gimana ngajar, pasti yang sholatnya rapih, melankolik, duduk rapi. Nah, jadi jangan salah persepsi terhadap seperti itu. Jadi kenalilah kepribadian itu dengan baik dan benar, kenalilah betul-betul tabi'i anak itu, karena pelajaran setelah tabi'i, orang tua punya kewajiban benar-benar untuk mengarahkan anak tersebut masuk ke area akhlaki. Kapan mereka masuk ke area akhlaki? Komunikasinya sudah dengan bahasa apa yang ada di dalam Al-Quran, gitu kira-kira. Nah, jadi dengan beberapa pertanyaan tadi sudah oke, Ibu? Sudah bisa menjawab ya beberapa yang tadi ditanyakan. Baik, untuk sekarang pertanyaannya sudah cukup, Bu. Mungkin nanti ke depannya kita akan menampung pertanyaan lagi dari beberapa pemirsa yang sudah menonton tayangan ini. Nanti mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih sekali nih. Nampaknya seru juga ya. Pemirsa MTA, ternyata yang namanya materi itu selalu berkembang ya. Apapun yang kita lemparkan, diskusikan, ternyata mendapat tanggapan dari para pemirsa itu buat kami sebagai tim MTA itu menyenangkan. Artinya ditonton ya. Artinya begini, kita akan membuat sesi tanya jawab ini berlanjut. Jadi nanti ada materi komunikasi, dilanjutkan dengan tanya jawab, ada materi lain, kita akan lanjutkan tanya jawab. Nanti lihat ini di emailnya di bawah ini ya, supaya kita bisa kontak sama-sama. Pemirsa MTA, sampai jumpa di materi yang akan datang, parenting dan kesehatan. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.